Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, kita kembali untuk belajar di Komputasi Indonesia. Kita akan mempelajari hal-hal yang selalu baru di Komputasi Indonesia, hal-hal yang berbau komputasi untuk kepentingan bangsa Indonesia. Oke, pada hari ini kita akan membahas persamaan Poisson, yaitu sebuah persamaan eliptik. Persamaan eliptik yang mempunyai kriteria bahwa B kuadrat min 4AC itu lebih kecil daripada 0, dan bentuk persamaannya adalah sebagaimana persamaan berikut. Persamaan ini hampir mirip dengan persamaan Laplace, dan di video sebelumnya kita sudah menceritakan bagaimana menumerikkan persamaan Laplace, kasus-kasus yang berhubungan dengan persamaan Laplace, di mana ketika kalau persamaan Laplace maka S-nya ini sama dengan 0. Kalau persamaan Poisson ini ada sebuah fungsi yang ada di sini. Ini fungsinya apa saja ya tergantung dari kasus. Jadi nanti bagaimana kasus fisis yang akan dianalisa untuk S-nya ini. Oke, kita lanjut. Sebagaimana yang sudah kita bahas di persamaan Laplace, kita akan kembali mengulang supaya bagi yang hanya melihat video ini masih tetap bisa mengikuti. Di sini kita tuliskan kembali, ini adalah persamaan Poisson, persamaan yang tidak sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 maka menjadi persamaan Laplace. Ketika S-nya sama dengan 0 menjadi persamaan Laplace. Apakah memang akan berbeda? Ya, berbeda tentunya, karena memang konsekuensinya S-nya ini harus tetap ada di dalam proses perhitungan numeriknya. Oke, sebagaimana standarisasi awal, kita selalu akan mengatakan bahwa setiap persamaan analitik harus diubah menjadi persamaan bedainnya, persamaan numerik, begitu. Nah, kita bisa kembali mengingat bahwa ketika kita punya persamaan kuadrat do 2t do x kuadrat, maka kita bisa menjadikan persamaan numeriknya sebagai berikut. Kalau misalkan yang x-nya yang bergerak, maka di sini i-nya sebagai elemen daripada x, dia yang berubah, begitu. Jadi i-nya berubah dari plus 1 dan min 1 i-nya. J-nya tetap di garis itu, begitu. Nah, kemudian ketika kita punya persamaan do 2t do y kuadrat, maka konsekuensinya gantian, sekarang J-nya yang bergerak, begitu. Ini yang harus selalu diingat, ini tidak boleh lupa, ini tidak boleh salah, begitu. Jadi delta y ini nanti adalah sebuah konstanta, begitu. Ini delta x juga sebuah konstanta yang kita bisa buat ini berbeda ataupun sama, tergantung dari kita mau menganalisanya seperti apa. Tapi karena memang ini adalah konstanta, delta x dan delta y nya ini adalah sebuah konstanta, maka kita bisa menyederhanakan banyak hal, begitu. Tapi yang penting adalah bahwa ketika kita membahas persamaan eliptik, jadi persamaan eliptik itu adalah persamaan yang dua variabel yang sedang dianalisa itu sama-sama dalam dimensi yang sama-sama dalam dimensi posisi, gitu. Karena sama dalam dimensi posisi, kita tulisnya dalam indeks yang sama. Sebenarnya yang ketika kita tulis di atas pun itu sebenarnya juga indeks, cuma
Kalau misalkan itu beda dimensi, kita nulisnya di atas supaya jadi lebih nyaman, supaya filosofinya dari konsep fisikanya itu selalu bisa ketangkap setiap saat kita menghitung numeriknya begitu. Nah, oke. Jadi ini adalah kasus yang mengubah bagaimana persamaan turunan kuadrat, persamaan parsial turunan kuadrat dari X dan turunan kuadrat dari Y kita ubah menjadi numerik. Dua-duanya ini adalah sama-sama dimensi posisi, jadi kita bisa dengan mudah untuk menyamakan, boleh untuk menyamakan. Nah, kalau misalkan nanti ini adalah variabel waktu, ini kemudian variabel posisi, maka kita tidak boleh seenaknya menyamakan. Meskipun kita bisa-bisa saja menyamakan, tapi kita tidak boleh seenaknya menyamakan begitu. Nah, kemudian misalkan ini adalah variabel yang lain yang berbeda, maka kita tidak boleh mudah untuk membuat ini delta X dan delta Y-nya sama. Karena kebetulan ini adalah delta X dan delta Y-nya adalah sama-sama posisi, maka kita bisa lebih leluasa. Oke, persamaan ini kita isi, kita ubah dengan metode numerik, dengan persamaan numerik, maka kita bisa mendapatkan persamaan yang ada di sebelah kanan ini. Begitu. Persamaan yang ada di sebelah kanan ini adalah persamaan analitik yang sudah diubah menjadi bentuk numerik begitu. Nah, seperti yang tadi telah disinggung, bahwa jika delta X itu sama dengan delta Y, di sini saya didefinisikan sama dengan H, boleh didefinisikan sama dengan misalkan sebuah variabel tertentu, yaitu hanya tinggal nama variabel saja, misalkan variabel T atau apa. Tapi sebenarnya di sini kita buat satu konstanta, karena memang delta X dan delta Y itu memang ketika kita bicara numerik sebaiknya ini adalah kecil sekali begitu, maka bisa disimpulkan dengan satu nilai konstanta yang dalam hal ini kita beri nama H. Oke, persamaan ini ketika hanya kita masukkan, maka ini delta X kuadrat dan delta Y kuadrat menjadi H kuadrat. Karena menyebutnya sama, maka ini bisa dikalikan ke sini menjadi SH kuadrat begitu. Jadi ini adalah persamaan yang pembilangnya sudah naik semua, sudah turun semua. Pembilang di atas tadi sudah turun semua menjadi seperti ini. Nah, ini kalau misalnya dikelompokkan ya minus 2 IJ dan minus 2 IJ itu ketika dikelompokkan dan kita pindah ke sebelah kanan, maka kita bisa mendapatkan 4TIJ gitu. Nah, 4TIJ ini akan menjadi analisa yang akan kita pakai sebagaimana Laplace gitu ya. Jadi sekarang kita bisa mendapatkan bahwa TIJ sama dengan 1/4, karena ini tadi adalah 4, 1/4 dari sekian banyak ini. Jadi sekian banyak ini. Jadi TIJ yang sekarang itu bergantung dari TIJ TI plus 1, I min 1, J plus 1, J min 1, dan S kali H kuadrat. S ini nanti mengandung I dan J tergantung dari soalnya, tergantung dari kasusnya, tergantung dari bagaimana fisis yang kita amati ya. Jadi bagaimana kasus fisis yang akan kita amati. Nah, sebagaimana Laplace juga kita tahu bahwa ini kita akan mendapatkan TI plus 1, I min 1, J plus 1, dan J min 1 yang sama-sama kita belum dapat ya. Nanti di slide berikutnya akan jadi lebih jelas. Karena sama-sama belum dapat, maka kita bisa mengisi sembarang nilai gitu. Jadi boleh 0, boleh random, boleh kita mempunyai prediksi. Silahkan kita punya prediksi atau apapun supaya
TIJ-nya nanti ini akan makin menuju kepada TIJ yang sesungguhnya, begitu. Nah, TIJ yang hasil prosesan ini itu adalah TIJ yang di sini ya. T-new ini adalah T hasil proses, T-old itu adalah T yang sebelumnya. Jadi sebelumnya titik TIJ ini sudah ada angkanya gitu. Kalau di awal kan kita buat nilai 0 semua kecuali yang ada di syarat batas gitu. Misalkan awalnya adalah 0 ya kita isi di sini 0. Kemudian ini adalah hasil perhitungan yang ada di atas ini. Begitu. Jadi ini adalah hasil perhitungan baru. Nah, kemudian hasil perhitungan baru tadi itu diproses dengan persamaan ini menghasilkan yang lebih baru lagi. Nah, persamaan ini disebut dengan persamaan relaksasi. Persamaan relaksasi ini sebenarnya bisa dipakai atau bisa tidak gitu. Tujuannya adalah hanya untuk mempercepat proses T-new yang benar-benar baru. Ini adalah T-new yang lebih cepat untuk mendapatkan nilai sesungguhnya. Jadi pertama kali kita akan memasukkan nilai-nilai yang ada ini dengan nilai-nilai yang ya kita boleh ngarang, atau gampangnya kita beri nilai 0 gitu. Nah, bagaimana dengan lambda? Lambda ini adalah usaha untuk mempercepat supaya T yang baru itu benar-benar adalah T yang sesungguhnya gitu. Nah, di sini error ini atau berhentinya itu adalah apabila nilainya sudah sama. Artinya kalau T-new dengan T-old itu benar-benar sama, maka nilainya ini pasti 0. Jadi ini akan dibuat sekecil mungkin. Jadi ini akan dibuat iterasi terus gitu ya. IJ ini akan berubah terus, diputar terus untuk seluruh iterasi sampai nilai TIJ yang lama dengan TIJ yang baru hasil relaksasi ini itu nilainya sangat kecil bedanya gitu, atau dapat dikatakan benar-benar sama begitu. Oke, jadi ini adalah metode Lippmann untuk kasus Poisson. Jadi kalau misalkan kasusnya Laplace maka suku ini tidak ada, tapi ketika kasusnya Poisson maka suku ini menjadi ada. Jadi bedanya hanya di situ. Semuanya untuk persamaan relaksasi dan persamaan epochnya itu relatif sama. Gitu ya, semoga dimengerti. Kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh kasus ya supaya kita bisa mengimplementasikan bagaimana persamaan yang ada, karena di sini nilai S ini akan sangat bergantung dari kondisi fisik dari yang kita analisa, yang kita eksplorasi ya gitu. Nah, kalau misalkan di soal biasanya nanti di sini akan diberi begitu. Nah, seperti di kasus ini gunakan metode Lippmann untuk menentukan distribusi suhu dalam suatu ruangan distribusi pada kurva X semacam. Nah, ini adalah nilai-nilai koordinat yang akan kita pakai. Jadi ada X0, ada X sampai 3, Y0 dari 3 dengan delta X dan delta Y. Nah, di sini kita sudah disuguhi dengan delta X dan delta Y yang sama di dalam soal, tapi sebenarnya kita bisa membuat ini lebih kecil ya supaya menjadi lebih smooth gitu. Kita anggap di sini cukup untuk menganalisa dari delta Y dan delta X-nya itu adalah 0,5. Nah, dari eksplorasi di lapangan maka didapatkan persamaan Poisson-nya adalah sebagaimana berikut. Nah, ini S-nya adalah di sini. S-nya adalah 15 XY. Begitu. S-nya ini bisa juga sebuah konstanta 15 saja. Gitu. Jadi misalkan ketika kita bicara medan magnet begitu, maka konstantnya adalah rho per epsilon gitu. Nah, rho per epsilon itu bisa dipakai sebagai sebuah konstanta, tidak mengandung X dan Y. Oke, di kasus ini benda fisik yang sedang dianalisa, S-nya itu adalah sebagai fungsi X, Y. Oke. Nah, kemudian kita punya syarat batas
Nah, ini syarat batas ini memang menjadi titik awal untuk penentuan angka-angka yang lain. Jadi angka-angka di syarat batas ini adalah angka yang akan menjadi pijakan dari angka-angka yang lain untuk menuju menuju kesesuaian dengan yang ada di syarat batas ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi kasus ini kita coba selesaikan. Kita tadi sudah mendapatkan bahwa ketika kita punya kasus model persamaan Poisson seperti ini, maka kita selesaikan dengan menggunakan metode Lippmann dengan persamaan yang hijau ini. Oke, kita lanjutkan. Kita punya kasus seperti ini sebagai contoh. Nah, kita tahu tadi bahwa delta X dan delta Y itu sama dengan 0,5. Begitu, maka karena delta X dan delta Y adalah 0,5, maka I itu adalah elemen-elemen dari X, dan J itu elemen-elemen dari Y. Kebetulan karena delta X dan delta Y dibuat sama, maka I itu nilainya sama dengan 2X. Begitu. Jadi I-nya itu I-nya kan mulai dari setengah-setengah gitu ya. Jadi ketika X-nya itu adalah 1, maka I-nya itu sudah 2 gitu. Jadi X dengan I di sini berbeda. Biasanya kalau kita ingin mudah, delta X dan delta Y-nya adalah 1, maka X sama dengan I gitu. Nah, sementara kebetulan di sini delta X dan delta Y adalah setengahnya, berarti I-nya itu adalah 2 kali X. Atau kemudian kalau misalnya kita ubah, maka ini dibagi per 2, maka X-nya adalah setengahnya I. Gitu ya. Oke. Nah, persamaan ini kita tulis lagi supaya kita tidak kehilangan informasi, kita tidak kehilangan pijakan pada slide-slide yang kita analisa begitu ya. Jadi kita tadi sudah punya persamaan ini persamaan 2T 2X kuadrat itu sudah kita ubah menjadi persamaan numerik. 2T 2Y kuadrat sudah kita ubah menjadi persamaan numerik. Kemudian di sini ini tidak boleh dalam bentuk XY, ini harus dalam bentuk I dan J. Ketika ini dalam bentuk I dan J, maka X-nya itu sama dengan 0,5I, Y-nya adalah 0,5J. Maka ini kita masukkan, kita substitusikan X dan J-nya ke sini. Maka kita bisa mendapatkan, karena ini tadi sudah kita sepakati juga dalam bentuk H atau dalam delta X, maka ini kita buat karena ini sama, ini dikalikan ke sana, maka ini menjadi delta X kuadrat. Begitu delta X kuadrat ini makanya delta X itu adalah, kita buat delta X dari adalah 0,4. Begitu 0,5, maka kita bisa langsung masukkan delta X nya seperti ini, kita langsung masukkan, maka kita bisa mendapatkan persamaan panjang ini. Nah, persamaan ini kita sederhanakan menjadi seperti ini. Jadi TIJ sama dengan 1/4 TI plus 1J tambah TI minus 1J ditambah TIJ plus 1 TIJ minus 1 minus 0,94 IJ. Nah, ini dari sini perkaliannya. Nah, ini adalah sudah perkalian dari yang tadi kita dapat. Nah, ini ya, maaf. Nah, ini sorry. Nah, S H kuadrat tadi itu adalah konsekuensi dari tergantung dari S nya. Kebetulan di sini S nya adalah 15 XJ. S nya bisa macam-macam tergantung dari soal. Kalau memang kita diberi soal atau ketika kita melakukan eksplorasi di kasus benar-benar kasus fisis, maka ini akan sangat ditentukan dari bagaimana mekanisme fisis tadi itu. Oke, kemudian ini masih tetap ini adalah persamaan relaksasi.
ini adalah persamaan untuk menghentikan iterasi gitu. Jadi kita sekarang punya persamaan ini sebagai implementasi dari persamaan ini. Jadi persamaan ini dari soal tadi sudah berubah menjadi persamaan berikut gitu untuk kasus soal ini. Jadi ketika nanti S-nya ini berubah, maka pasti di sini berubah. Jadi ini bukan persamaan umum, ini persamaan khusus. Persamaan umumnya itu adalah yang hijau ini. Ini adalah persamaan umumnya. Gitu, tinggal kita masukkan S-nya saja sebenarnya tadi bisa juga. Gitu. Nah, oke, kita sudah persamaan ini. Jadi persamaan Lippmann tadi sudah berubah menjadi sebagaimana persamaan di sini. Begitu. Oke, sekarang kita akan membuat coding dari persamaan ini dan kemudian kita lihat hasilnya. Nah, tadi dari soal itu kita mendapatkan syarat batas. Begitu, syarat batas bahwa ketika sedang pada posisi X sama dengan 3, T sama dengan suhunya itu adalah ini persamaan suhunya adalah sekian. Kemudian ketika Y sama dengan 3, suhunya adalah 5X kuadrat Y. Ketika X sama dengan 0 dan ketika Y sama dengan 0, suhunya adalah 0. Maka kita perlu untuk sebelum kita memproses ya, maka kita perlu untuk mendapatkan peta analisa yang akan peta yang akan kita analisa, peta objek yang akan kita analisa. Jadi di situ ketika X0 Y0 itu suhunya 0, ini suhunya 0, maka kemudian ini adalah mengikuti kaidah yang tadi 5Y kuadrat X, kemudian di sini mengikuti yang ada di soal 5X kuadrat Y, maka kita punya titik-titik ini gitu. Jadi yang ada di sini itu disesuaikan dengan ini aturan main di sini. Jadi kita menggunakan mekanisme delta X dan delta Y tadi, maka konsekuensinya I-nya ini kan naik setengah X ya gitu ya. Jadi I2I ini baru 1X. Nah, begitu. Nah, ini persamaan ini mengakibatkan bentuk polanya menjadi seperti ini. Oke, kita sudah punya peta mana yang fix, ini yang terus akan tidak berubah karena memang ini sudah di sensor atau ini sudah dideteksi dari benar-benar objeknya. Ini juga sudah dideteksi dari objeknya, 0 ini juga dideteksi dari objeknya, ini dideteksi dari objeknya. Nah, yang tengah ini adalah sebuah angka yang kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, maka kita boleh ngarang. Kalau kita boleh ngarang, maka kita tidak bisa menganggap bahwa angka-angka yang ada di sini adalah angka yang fix selama belum dihitung, karena ini ngarang ya. Nah, sementara ngarang kita supaya mudah, kita buat angka 0 saja gitu. Karena kalau kita buat angka random itu nanti mungkin akan membingungkan gitu ya. Jadi sebenarnya bisa saja mau diberi angka random atau diberi angka taksirannya berapa ya terserah feeling kita masing-masing dari setiap titik-titik ini. Untuk kasus ini supaya mudah diprogramnya, kita beri angka 0. Apa harus 0? Sekali lagi tidak ya, sudah kita bahas. Oke, jadi kita sekarang menentukan titik-titik ini. Nah, titik yang sudah pasti adalah titik ini. Titik ini adalah titik yang memiliki persamaan, atau titik ini suhu yang ada di sini adalah suhu yang sudah berbasiskan eksplorasi sensor di lapangan. Nah, kita ingin melihat bagaimana dinamika interaksi antara suhu-suhu ini di titik-titik yang ada di tengah, sehingga kita nanti bisa menggambarkan konturnya, sehingga kita bisa melihat bagaimana dinamika hubungan antara suhu-suhu ini ketika pada saat stabil di tengah ini menjadi nilainya berapa. Oke, kita lanjut. Nah, kita sudah mulai coding ya, karena syarat batas ini sudah kita dapat, maka kita sudah bisa melakukan pengkodingan. Nah, di coding ini yang pertama adalah seperti biasa kita menggunakan Octave ya.
kita menggunakan Octave, dan source ini akan ditempelin di bagian komentar gitu. Cuma di Google itu lambang lebih besar lebih kecil itu dilarang, maka nanti akan ada sebuah penjelasan yang dimana ada lambang tanda tanya yang harus diganti dengan lebih besar. Jadi nanti akan ada tandanya di komentar. Oke, kembali ke masuk sini. Ketika kita awal itu kita perlu membersihkan layar dan membersihkan memori supaya variabel-variabel yang misalkan kita punya variabel X yang tadinya sudah dipakai itu kita bersihkan. Jadi kita pastikan bahwa kita benar-benar menjalankan dari hal yang bersih, layarnya jadi bersih, layar dari Windows Command-nya bersih, dan kemudian variabel-variabel yang akan kita pakai kita pastikan sudah bersih. Oke. Kemudian kita mengisikan syarat batas. Nah, di sini n itu kita buat sama dengan 7 karena kita buat di sini 1 2 3 4 5 6 7 ya. Kenapa 7? Karena matriks itu tidak mungkin untuk mulai dari 0. Kalaupun misalkan kita membuat variabel mulai dari 0 tidak apa-apa, tapi matriks itu tidak bisa mulai dari 0, mesti mulai dari 1. Jadi ini akan dianggap sebagai 1.1 gitu. Kalau kita mulai dari sini ya, ini 1.1 begitu. Jadi ini bukan 0,0 tapi ini 1,1 gitu ya. Oke. Terus kemudian nilai lambda ini kita buat 0,5. Lambda itu adalah di sini. Nah, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya di metode Laplace gitu, lambda ini kan bersama relaksasi ini adalah persamaan yang hanya ingin mempercepat dengan konsekuensi dikasih lambda. Lambda ini feeling kita gitu ya. Lambda ini bisa 0,5, bisa 0,6, bisa 0,7 gitu ya. Lambda yang optimum berapa? Pengalaman dari beberapa coding itu ya antara 0,5 sampai 1 ya, macam-macam deh, tergantung dari sini ya, angka taksiran kita. Sementara taksiran kita di sini kan angkanya kita buat 0 di sini ya. Jadi ini adalah error E0,01, ini adalah error epochnya. Kita tadi sudah mendapatkan, nah ini kita buat dia akan berhenti apabila nilai epoch rata-ratanya adalah 0,01. Oke, kembali ke sini. Epochnya adalah 0,01. Nah, pertama kita membuat matriks dengan nilainya 0 semua. Matriksnya 7 kali 7. Ini 0n, ini artinya 7 kali karena n ya, 7 kali 7. Kita punya matriks 7 kali 7, matriks XY 7 kali 7 dengan nilainya 0. Jadi nilainya ini 0 semua di awal. Kemudian kita punya per titik itu kita sudah siapkan nilai errornya. Errornya per titik seperti apa? Nah, kita sudah siapkan nilai errornya. Errornya pertama kali 0. Oke. Nah, kemudian kita masukkan. Ini sebenarnya bisa dipakai bersamaan karena tadi di sini adalah dalam bentuk bersamaan. Tapi supaya lebih mudah, maka karena ini kita sudah menghitung dan jumlahnya sedikit begitu, maka kita langsung isikan saja begitu datanya. Yaitu kita isikan data ini adalah penggambaran dari titik-titik suhu yang konstan, suhu yang sudah disensor, dan ini dijaga konstan, nilainya suhunya tetap seperti itu. Nah, artinya memang karena metode Poisson dan metode Laplace ini persamaannya tidak mengandung variabel T. Nah, ini ya, kita lihat di sini deh, tidak mengandung variabel T, maka di sini kita hanya mendapatkan ketika sudah setimbang gitu ya, artinya ketika tidak ada dinamika perubahan. Jadi bagaimana perubahan dalam variabel waktu itu tidak dianalisa sama sekali. Jadi di sini ketika kita menghitung proses ini, maka ini adalah kondisi yang sudah setimbang begitu ya. Jadi persamaan metode Lippmann ini itu akan sangat cocok apabila kita mendeteksi sebuah persamaan yang tidak punya
tidak punya variabel t, tidak tidak melihat dinamika terhadap waktu. Jadi ini adalah sebuah kasus di mana kita menganalisa yang sudah setimbang. Jadi bagaimana iterasi yang ada? Iterasi yang ada di sini itu adalah iterasi yang hanya mencari nilai setimbang. Ini bukan berarti ini yang muncul itu bukan iterasi fisik, tapi itu hanya sekedar permainan matematis. Jadi karena ini bukan variabel t, maka itu bukan perubahan dinamika suhu terhadap posisi yang ada, tidak. Jadi iterasi yang ada itu sekedar hanya permainan matematik gitu ya, untuk mencari titik setimbang, karena ini dianggap sebagai sebuah nilai yang sudah setimbang, sudah stabil. Jadi ketika ini dijaga konstan, maka nilai yang ada di tengah ini akan sudah tertentu itu tidak ada perubahan terhadap waktu. Oke. Nanti akan berbeda apabila kita menggunakan persamaan yang mengandung fungsi waktu, maka kita akan melihat bagaimana dinamika dia dari waktu ke waktu. Tapi karena di sini di persamaan elip ini variabelnya persamaan Laplace dan persamaan Poisson itu variabelnya adalah sama-sama variabel posisi, maka kita tidak menggunakan variabel waktu sama sekali. Artinya dinamika perubahan yang ada di titik ini adalah perubahan yang hanya sekedar untuk mendapatkan nilai yang sudah stabil. Tidak ada permainan fisik di sini. Jadi di sini hanya sekedar permainan matematik. Jadi komputasi iterasi yang ada itu hanya mencocokkan sebagai permainan matematik untuk memastikan bahwa suhu di titik yang kita belum tahu ini berapa ketika dia sudah stabil. Oke. Konstanta ini sudah disesuaikan dengan di sini. Nanti akan ditempelin di komputer. Silahkan untuk di pause untuk melihat, kalaupun misalnya memang diperlukan untuk memplototin bagaimana konstanta ini merepresentasikan. Cara menulisnya tidak harus seperti ini. Cara menuliskannya terserah dari yang mengcoding cara sederhananya seperti apa. Tapi intinya ini adalah matrik ini, kita pastikan bahwa nilai ini sudah kita masukkan di dalam matrik kita. Oke, begitu. Nah, kemudian kita memproses. Nah, ketika kita memproses, ini adalah iterasi proses tadi. Ini adalah persamaan yang sudah kita hitung. Nah, ini adalah persamaan tadi yang sudah kita hitung berdasarkan soal. Jadi ketika ada kasus seperti ini, berdasarkan kasus ya. Jadi ketika ada kasus seperti ini, maka konsekuensinya itu adalah persamaan numeriknya Lippmann menjadi seperti ini. Nah, persamaan ini akan kita coding. Jadi pada saat ini, nah di sini persamaan Lippmann yang tadi sudah kita dapatkan, kita akan melakukan coding persamaan Lippmann tadi. Gitu. Jadi persamaan Lippmann itu ada loopingnya, ada, kita lihat ada while, ada for, ada for. Jadi ada for sampai for di sini itu satu looping. Di dalam looping ini ada looping yang lebih besar, kemudian ada looping while. Jadi loopingnya ini adalah looping J, ini adalah looping I, kemudian ini adalah looping di sini adalah looping epoch, looping sampai mendapatkan nilai perubahan yang kecil banget. Jadi dia akan berhenti while apabila errornya di sini, nilai error dari semuanya itu nilainya kecil banget sesuai dengan satuan yang tadi kita sepakati di standar. Epochnya adalah errornya adalah 0,01 begitu. Oke. Jadi ketika errornya lebih kecil daripada 0,1, jadi while, jadi ketika dia lebih besar dia mutar terus di sini sampai mengecil. Ketika makin mengecil, ketika benar-benar sudah di luar syarat while ini, maka dia akan berhenti. Nah, oke, iterasinya ini. Jadi kita konsekuensinya di sini kita punya TIJ yang semula, yang awalnya memang TIJ-nya kita buat 0 tadi ya. Gitu. TIJ yang belum diproses itu kita tumpahkan ke TOL. Gitu. Ini sama-sama matrik. Gitu.
TIJ ini kita masukkan di T-alt ini. Nah, supaya apa? Supaya dia tidak terganggu. Jadi karena setelah ini kan dia diproses ya. Jadi ketika dia diproses nanti yang dihitung itu nanti yang sudah terproses. Maka untuk itu dia harus ditumpahkan dulu ke T-alt. Begitu. Nah, kemudian dia diproses. Persamaan ini adalah persamaan yang sesuai dengan yang ada di sini. Oh, ini ada yang keliru ya. Ini harusnya 0,94. Oke. Nanti akan silahkan sahabat-sahabat yang koreksinya nanti dibetulkan, ini salah ketik, ini harusnya 94 kalau misalnya persamaan ini, tapi relatif selisihnya kecil. Tapi sebenarnya persamaan ini adalah mengikuti persamaan ini 1/4 begitu. Oke. Terus kemudian setelah persamaan ini diproses, maka kita akan mendapatkan T relaksasi, T hasil relaksasi, karena sudah dikalikan dengan lambda. Lambda sudah dimasukkan di konstanta awal. Begitu. Nah, T yang ini akan dimasukkan ke sini. Jadi T yang ini adalah T hasil diproses, itu akan dimasukkan di sini. T hasil diproses. Begitu. T-alt ini adalah T yang sebelumnya dia diproses, gitu ya. Itu T yang sudah ada di buffer, itu T yang sebelum diproses. Jadi kita sudah menumpahkan di T-alt, maka di sini akan diambil sebelum T proses. Jadi ini adalah T yang hasil proses, ini adalah T yang lama. T yang lama sudah masuk ke T-alt, maka dia dimasukkan di sini. Begitu. Oke, sebenarnya ini bisa saja tidak dalam bentuk matrik, tapi akan mudah untuk kita melakukan tracking apabila ini kita buat dalam bentuk matrik. Oke, kita lanjutkan. Jadi T new ini adalah T hasil relaksasi. Begitu. Jadi T new ini adalah T yang ada di sini. Oke. Kemudian di setiap titik kita mendapatkan nilai errornya. Jadi di setiap titik yang XG tadi, di setiap titik ini selain kita punya T sendiri, kita punya T new, kita punya T-alt, dan kita punya error di setiap titik yang diproses. Begitu. Jadi ini adalah error di setiap titik. Jadi kita menghitung di masing-masing titik, itu kita akan mendapatkan error dari setiap titik. X itu adalah error dari setiap titik, gitu ya. Gitu. Nah, kemudian di setiap titik tadi kita jumlahkan. Jadi baris ini bercerita bahwa ini jumlahkan untuk semua iterasi. Jadi J dan I ini adalah proses mengiterasi untuk seluruh yang ada di sini. Gitu, diproses, dihitung. Kenapa kita mulai dari 2 dan kemudian berakhir dari n-1? Karena yang ada di tepi-tepi ini kita sudah istilahnya sudah konstan, tidak berubah. Artinya selama proses iterasi untuk mencari nilai-nilai angka yang ada di sini, maka nilai yang ada di sini itu tetap. Gitu. Karena tetap, maka ini nggak perlu diproses. Kalau diproses nanti jadi berubah. Gitu. Jadi kita akhirnya memilih untuk J-nya mulai dari 2 dan berakhir sampai n-1. Jadi hanya nilai tengah ini saja yang akan kita proses. Begitu. Ini prosesnya. Nanti coding lengkapnya kita postingkan di komentar. Nah, setelah ini sudah dimasukkan di dalam coding, kita biarkan program itu berjalan. Nah, setelah program itu berjalan, maka kita bisa mendapatkan sebuah nilai sebagaimana berikut ini. Begitu. Jadi ini nilai titik-titiknya. Jadi titik di sini 9375, kemudian 135. Nah, ini kemudian ini 9375 sebagainya. Maka nilai tengahnya ini adalah di sini kan sudah dipaksa 0, sini juga dipaksa 0, maka nilai di sini adalah 3,5 dan sebagainya. Nah, ini malah ada nilainya suhunya minus karena di sini 0 begitu. Nah, ini yang menarik.
Jadi ini adalah kondisi setelah kita proses, ini adalah kondisi yang saya katakan tadi stabil. Berapapun nilai yang tengah ini akan kita isi, maka hasilnya akan begini. Jadi kalaupun misalnya kita ngisi di sini adalah nilai random, nilai yang nggak jelas begitu, maka pasti akan mengarahnya ke sini begitu. Nilai ini pasti akan tercapai, pasti nilai ini adalah nilai setimbangnya. Cuma apa bedanya? Cuma bedanya adalah jumlah iterasi, rugi komputasinya saja. Jadi ketika ini diisi random, maka mungkin iterasinya jadi makin lama gitu. Atau kalau misalnya kita bisa mendapatkan nilai-nilai prediksi yang ada di sini dengan lebih tepat, maka iterasinya menjadi lebih sedikit. Begitu. Jadi untuk error yang 0,01 kita mendapatkan iterasi sekitar 40-an iterasi sudah menjadi hasil seperti ini. Nah, jumlah error ini akan menentukan iterasinya. Jadi errornya, pembatasan errornya ini makin sedikit, maka iterasinya juga makin sedikit. Lambdanya ini feeling saja untuk menentukan seberapa cepat dia akan menuju nilai stabil. Begitu, semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.